Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu secara daring terkait dengan penginputan di kematian ibu, bayi, dan balita di aplikasi MPDN. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sebelumnya juga sudah pernah menginput, sudah pernah mengisikan data kematiannya di MPDN. Mungkin hari ini kita juga lebih review dan juga menjelaskan terkait dengan nanti terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan absensi, pengkajian, pengisian OPM, OPP, LMM sampai dengan rekomendasi. Mungkin karena waktu juga, saya langsung aja masuk ke aplikasinya. Bapak Ibu nanti tinggal buka. Untuk latihan kita pakai yang demo saja ya Bapak Ibu dengan username dan password yang sama. Jadi ketikkan demo mpdn.kemkes.go.id. Nah Bapak Ibu bisa login dengan user dan password yang memang sudah ada sebelumnya ya, yang sudah diberikan. Silakan. Saya coba masuk menggunakan akun Puskesmas dulu ya Bapak Ibu. Maaf Pak Torik, suara Halo? terputus-putus. Iya Bapak, sudah jelas sekarang? Ya sudah Pak. Nah Bapak Ibu, saat ini di MPDN menambahkan data NIK. Jadi Bapak Ibu nantinya diminta untuk memasukkan NIK-nya, petugas kesehatan yang menginput data di MPDN. Jadi silahkan masukkan NIK yang Bapak Ibu yang, yang mengisikan. Nantinya lalu diisikan password dan password laginya untuk merubah passwordnya. Jadi dipersilahkan masukkan. Contoh seperti ini. Lalu klik simpan. Sudah bisa masuk sampai tahap ini semua? Sampai dengan dashboard ini? Sudah bisa ya? Oke, Kita sudah masuk Pak. sudah masuk semua ya. Untuk menginput data kematian ibu, bayi, dan balita, di sebelah kiri nantinya akan ada menu. Mulai dari maternal, dashboard maternal, anak, dan evaluasi. Kita mulai dari inputan yang data kematian ibu dulu ya. Input maternalnya diklik. Nantinya untuk menambahkan data laporan baru, klik laporan baru. Oke. Nah, nantinya akan keluar form isian terkait dengan informasi kematian ibu hamilnya, memasukkan nomor KTP, jika ada, diinputkan nomor KTP-nya. Jika tidak ada, di uncheck seperti berikut merahnya, di uncheck. Nantinya kita lanjut apakah dia WNI atau WNA, lalu apakah ada kartu identitas lainnya, contoh BPJS, KK, SIM, atau paspor. Jika ada, dimasukkan. Jika tidak ada, pilih tidak ada, lalu masukkan nama lengkap ibu tersebut, contohnya Ibu Siti Mawar. Tanggal lahir ibu tersebut tanggal berapa? Contoh misalnya dia lahir tahun 19 tahun 2000. Apakah alamat tinggal saat ini domisilinya luar negeri? Ya atau tidak?
apakah alamatnya sesuai dengan alamat KTP, karena tadi KTP-nya dikosongkan, jadinya ini tidak bisa di checklist. Isikan alamat sesuai dengan alamat KTP ibunya atau alamat domisili jika memang dia tidak ada KTP-nya. Contoh seperti ini. Lalu RT RW-nya jika ada bisa diinputkan. Nama jalannya bisa diinputkan. Apakah dia tinggal sudah 6 bulan ke atas atau di bawah 6 bulan, bisa dipilih. Lalu nomor HP, foto kontak keluarganya. Nah, ini juga harus disisihkan harusnya ya, karena banyak kejadian bahwa kalau nomor HP-nya itu tidak ada, nantinya akan susah untuk menelusuri ini. Kalau memang ini bisa mungkin diinputkan ya nomor HP, entah misalnya seperti ini. Lalu status pernikahannya, apakah dia menikah, janda, lajang atau belum tahu tentang menikah. Usianya nanti akan otomatis, kita tadi memasukkan tanggal lahirnya, 23 tahun. Hamilnya, hamil ke berapa? Usia kehamilannya berapa bulan. Lalu kita klik lanjut. Tanggal meninggalnya tanggal berapa? Contoh misalnya tanggal 1 Desember. Masa terjadinya kematian ibunya saat apa? Apakah hamil? Melahirkan nifas. Contoh misalnya saat hamil, tempat meninggalnya di rumah sakit. Saya masukkan di sini rumah sakit misi ya. Estafet rujukan iya dari contoh saya mau masukkan rumah sakit. Contoh dari RS Kartini. Dari Malingping saja. Jadi dia rujukan dari rumah sakit Malingping, dirujuk ke rumah sakit misi. Hmm. Lalu klik lanjut. Penyebab langsungnya apa? Apakah dia kehamilan dengan komplikasi, hipertensi, pendarahan, contoh misalnya pendarahan. Lalu dipilih sub pendarahan ininya, grupnya, apakah dia masuknya hemorrhage in early pregnancy atau placenta disorder, atau dengan pendarahan postpartum. Nah, ini bisa ini contoh misalnya pendarahan postpartum, sorry, pendarahan antepartum karena dia masih dalam keadaan hamil. Lalu penyebab tidak langsungnya juga diisi. Karena apa? Mungkin karena hipertensinya atau diabetes mellitus. Nah, ini mungkin saya contoh dari hipertensi, dia punya hipertensi. Lalu klik simpan. Jika sudah semua terisikan, klik simpan. Jadi Bapak Ibu ini ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung ya. Jadi bisa dipilih salah satu. Contoh misalnya, oh sudah tahu penyebab langsungnya gitu ya. Dipilih penyebab langsungnya saja. Jadi nantinya penyebab tidak langsungnya tidak perlu diisi. Oh, misalnya eklamsi, klik simpan. Nah, datanya sudah masuk nih Bapak Ibu.
Untuk Ibu Siti Mawar, dia alamat KTP-nya dia kosong, alamat domisilinya dia di Lebak, Kecamatan Malingping, Desa Malingping Selatan, menikah umur 23 tahun, tanggal meninggal 1 Desember, terjadinya saat hamil, kematiannya penyebabnya dugaannya adalah eklamsi, meninggalnya di rumah sakit, tempat kematiannya di Misi Lebak, tapi dirujuk dari rumah sakit Malingping. Jadi dia dari Puskesmas Malingping, dirujuk, sorry, ini saya tambahkan ya, dari rumah sakit Malingping dirujuk ke rumah sakit RSUD Malingping, tapi untuk dari rumah Malingping dirujuk kembali ke rumah sakit Misi. Jadi dia ada 2 kali rujukan. Sampai sini sudah bisa semua? Sudah bisa menginput semua data kematian ibunya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut ke menu fitur yang ada di MPDN yang lainnya. Gimana? Lanjut. Oke, lanjut ya. Di EP akreditasi ditanyain di pelaporan jumlah kematian. Assalamualaikum Pak Torik, mau tanya, kan di EP akreditasi ada diminta bukti jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di puskesmas eh, melalui aplikasi MPDN. Terus yang di screenshot sebagai buktinya yang bagian slide mananya Pak Torik? Ini Bu, Terima bisa kasih. bisa di daftar kematian yang sudah diinputkan Ibu. Bisa diulangi Pak, terputus. Ya, bisa bisa di screenshot untuk daftar kematian yang sudah diinput, baik itu kematian ibu ataupun kematian bayi yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi daftar inilah yang nantinya bisa sebagai dasar untuk bukti bahwa teman-teman di puskesmas dan di rumah sakit sudah menginput data di MPDN. Lalu nanti juga ada terkait dengan absensi, nanti absensinya juga bisa di screenshot juga. Sudah Pak Tori. Ya, Mungkin kita lanjut lagi dengan menu yang lainnya. Nanti sesi pertanyaan yang bisa dilanjutkan lagi. oke. Ya, jadi Bapak Ibu, saat ini kan dia sudah menginput data di Puskesmas Limping. Oke, untuk Puskesmas Limping ini ada satu kematian namanya Siti Mawar. Dia tidak ada nick-nya. Nah, kalau tidak ada nick, yang harus dilakukan adalah nantinya teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak harus memverifikasi terlebih dahulu. Karena dia tidak otomatis verifikasi. Jadi tombolnya nanti, ikonnya nanti logonya dia X. Kalau dia nanti sudah diverifikasi oleh teman-teman di kabupaten, nantinya akan jadi NV kalau sudah diverifikasi. Tapi kalau belum diverifikasi nanti NU. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan terkait dengan penjelasan logo. Jadi kalau X ini bukan berarti salah ya. X ini adalah karena kematian ibunya tanpa NIK yang belum diverifikasi oleh teman-teman kabupaten kota. Harus diverifikasi terlebih dahulu. Datanya belum masuk ke dalam perhitungan kematian ibu di Kabupaten Lebak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk verifikasi saya masuk dulu sebagai akun teman-teman Dinkes ya, teman-teman verifikator. Saya masuk dulu sebentar sebagai teman-teman di
Saya masuk sebagai verifikator di nah, Kabupaten Lebak. Tadi kan teman-teman di Puskesmas Alimi sudah masuk nih. Ini sudah ada datanya. Siti Mawar. Ibu Siti Mawar ini dia meninggalnya di Rumah Sakit Misi. Dia tanpa NIK. Nah, sekarang caranya teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus memverifikasi caranya di checklist data tersebut, lalu ubah data. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya valid tanpa NIK, di checklist valid tanpa NIK. Valid tanpa NIK, lalu di sini ada data tandai sebagai data verified. Lalu klik lanjut, lalu klik simpan. Lanjut, simpan. Nah, datanya akan berubah. Tadinya X jadi NV. Oke, jadi teman-teman di kabupaten kota, verifikator harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga datanya akan masuk ke dalam data kematian ibu di Kabupaten Lebak. Oke, sampai sini cukup jelas untuk Ibu Siti Mawar untuk kematian ibunya. Cukup jelas ya. Oke, sekarang saya lanjut. Setelah notifikasi, proses selanjutnya adalah pengisian OVM, RM, RM ringkasan medik, dan RMP ringkasan medik perantara. Yang mengisi OVM adalah teman-teman dari Puskesmas. Sedangkan pengisian RM adalah pengisiannya dari teman-teman rumah sakit ke tempat mati. Untuk pengisian RMP, ringkasan medik perantara, yang mengisikan adalah rumah sakit yang melakukan rujukan. Jadi kalau Ibu Siti Mawar, tempat matinya adalah di rumah sakit Misi. Berarti yang mengisikan RMM, ringkasan medik maternalnya adalah rumah sakit Misi. Karena dia wilayah adanya di Desa Malimping Selatan, teman-teman Puskesmas Malimping lah yang akan mengisikan OVM-nya, otopsi verbal maternal. Lalu untuk yang RMP, ringkasan medis perantaranya yang akan mengisikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malimping. Seperti itu. Oke, sekarang kita mengisikan satu persatu. Saya masuk sebagai Puskesmas kembali. Saya masuk sebagai Puskesmas. Untuk masuk ke dalam menu pelaporan, di sebelah samping nama tersebut, sini ada yang namanya pelaporan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada kotak. Nah, ini yang saya kasih tanda. Kotak ini, dari kotak 4 ini dicek, diklik. Lalu nanti akan ada 2, notifikasi dan pelaporan. Pilih yang pelaporan. Oke, saat ini Puskesmas masih kosong laporannya. Bagaimana cara menambahkannya? Pilih menu maternal, lalu otopsi verbal. Nantinya akan masuk nih otomatis karena dia berada di wilayahnya, domisilinya berada di Puskesmas Malimping, Ibu Siti Mawar tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mengisikan OVM-nya? Dipilih di checklist, nanti akan ada keluar form OVM. Di checklist form OVM, diklik form OVM-nya. Lalu akan ada 2 metode pelaporan, mau manual atau digital. Pilih yang digital untuk menginputkan data langsung ke dalam aplikasinya. Masukkan nama respondennya, siapa yang ditanyakan. Contoh misalnya, namanya siapa misalnya? Mirna. Hubungan dengan almarhum kakak kandung. Oh, misalnya. Kematian Ibu Siti Mawar, umurnya 23 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga.
Oke, lalu pendidikan Siti Mawar adalah contoh misalnya SMA. Lamanya 12 tahun. Apakah tidak sesuai, ibu tidak menikah atau cerai? Ya, dia tidak menikah dan tidak cerai. Alamat tinggal di Banten, Malingping, kabupatennya di Lebak, Desa Malingping Selatan. RT RW-nya bisa diinputkan, contoh misalnya 01, 02. Nama jalannya Jalan Malingping Selatan. Lalu kepemilikan rumah, rumah sendiri, lantai rumah bukan tanah, dinding rumah tembok, listrik iya, telepon iya, speaker P4 iya. Jarak rumah dengan rumah sakit terdekat, contoh misalnya 5 kilometer, bisa ditempuh dalam 15 menit. Contoh, jarak rumah dengan bidang puskesmas 5 menit, contoh, 1 kilometer. Misalnya. Klik selanjutnya. Nah, ini terkait dengan informasi kematiannya. Apakah waktu kematiannya diketahui? Jika diketahui diisikan. Contoh misalnya jam 7 pagi. Misalnya. Waktu kehamilannya hamil, dia usia kehamilannya 7 bulan. Grafida pertama karena dia baru mengandung anak pertama. Tempat kematiannya tadi di rumah sakit misi. Next, apakah dia punya riwayat kunjungan antenatal? Ya, bila iya di mana di puskesmas, contoh PKM, layanan antenatal yang diterima ini bisa dipilih salah satu. Jumlah pemeriksaan trimester pertama, contoh view 3, trimester keduanya 2, untuk trimester ketiganya 3. Total ada 8 kali pemeriksaan. Oke, sorry. Ini baru kalau dia tinggalnya di 7 bulan. Nah, ini baru. Jadi hanya 5. Selanjutnya, risiko yang ditemukan saat anestesi, apakah ada perdarahan jalan lahir? Misalnya tidak. Hemoglobinnya kurang dari 8, contoh iya. Letak lintang usia kehamilan iya. Letak sungsangnya tidak, kehamilan ganda tidak, perkiraan janin besar tidak, edema muka tangan iya, tekanan darah sistoliknya iya, sakit kepala, penyakit kronis yang lain kalau memang ada bisa disebutkan. Lalu lanjut riwayat kehamilan atau persalinan sekarang. Jumlah bayi tidak ada karena dia tidak melahirkan. Perdarahan sebelum melahirkan tidak karena dia tidak melahirkan, ini dikosongkan saja. Lalu tadi rujukannya dari Malingping merujuk ke rumah sakit misi. Klik selanjutnya. Ambil pertama kali. Lalu dimasukkan masalah non medisnya. Terlambat mencari bantuan tidak, menolak pengobatan tidak, status ekonominya cukup, sistem di masyarakat ada, kondisi lain yang relevan, kehamilan tidak diinginkan, mungkin ada, hubungan pasien dengan keluarga baik, hubungan keluarga dengan konstituen baik, kepercayaan tradisional. Transportasi tidak tersedianya transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan tidak tersedianya transportasi antar fasilitas kesehatan tidak, gangguan komunikasi antar fasilitas kesehatan tidak. Apakah lokasi fasilitas sulit dijangkau? Tidak. Tidak tersedianya untuk biaya perizinan tidak, kurangnya fasilitas atau bantuan tidak. Kurangnya fasilitas atau bahan yang diperlukan tidak, sumber daya
juga dalam pengurusan Jamkesmas tidak. Sebab kematiannya tadi adalah eklamsi. Nanti bisa dijabarkan, jika ada kronologisnya, nanti bisa diisikan kronologis waktu kejadiannya, misalnya tanggal 1 Desember, saat ibu meninggal adalah jam 7 gitu ya. Berarti bisa dimasukkan sini 6:00. Ibu mengalami perdarahan, contoh misalnya, ibu mengalami keluhan, sakit kepala, contoh. Kepala berat, lalu dirujuk ke rumah sakit RSUD Malingping. Setelah itu RSUD merujuk ke rumah sakit PC. Setelah ditangani, selama setengah jam, selama 30 menit, ibu tersebut tidak bisa diselamatkan. Nah ini kata-katanya bisa disesuaikan dengan kejadian kondisi yang ada gitu ya. Jika sudah, klik simpan. Nah, Ibu Siti Mawar sudah mengisikan OVM-nya sekarang. Tadi kan baru notifikasi, sekarang OVM-nya sudah diinputkan oleh teman-teman dari Puskesmas Malingping. Sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, Bapak Punten izin bertanya, saya mau menanyakan perbedaan antara form digital sama form manual, perbedaannya apa ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi perbedaan antara form digital dan form manual adalah form manual ini diinputkan nantinya terkait dengan upload-upload untuk yang dari sisi eh, zip file. Contoh misalnya dia sudah masukkan datanya terkait dengan, nanti kan di sini ada yang namanya upload berkas ya. Contoh misalnya seperti ini. Nah, ini dilewatkan, nanti di sini ada upload berkas. Dia langsung masukkan upload berkas. Jadi tidak perlu lagi menginputkan yang tadi. Banyak kan tuh yang ANC, persalinan gitu ya. Karena dia menginputkannya secara manual untuk form OVM-nya. Nanti itu di-scan yang manualnya. Kan ada tuh form manualnya ya untuk yang otopsi verbal. Nah, itu nantinya diisikan di sini. Jadi di sebelumnya diinputkan dulu alamat ini, kepemilikan rumah. Setelah itu masukkan inputan form OVM. Ada kan form OVM yang manualnya? Bapak Ibu punya? Ya ada Pak. Ya, ini di-scan nantinya, filenya di-scan, nanti dimasukkan ke sini. Jadi nantinya teman-teman di eh, pengkaji nantinya mendapatkan yang form manualnya, hasil scannernya. Jadi datanya tetap bisa diupload, datanya bisa tetap dilihat, tapi data yang scan. Tapi kalau yang digital, nantinya secara lengkap, mulai dari identitas, informasi kematian, sampai dengan kesimpulan. Seperti itu. Sudah cukup jelas?
Sudah cukup jelas? Sudah Pak, ini ada yang bertanya lagi Pak Torik. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, Bapak. Maaf, ini pertanyaan. Eh, ini kan kematian ibu ya Pak. Kalau misalkan kematian ibu dia meninggal, beliau ibunya meninggal di rumah sakit, apakah puskesmas input lagi Pak? Takutnya double data. Ya, Makasih. nah, yang pertanyaan bagus ini. Apakah puskesmas menginput data jika misalnya data sudah diinputkan oleh rumah sakit? Tidak, tidak perlu. Kalau memang rumah sakit tersebut sudah menginputkan datanya, nantinya puskesmas tidak perlu menginputkan data. Tapi kalau rumah sakitnya tidak menginput data, tapi puskesmasnya mengetahui ada kematian, puskesmasnya bisa menginputkan datanya sehingga tidak terjadi kehilangan data. Lalu nantinya kalau double gimana? Kalau double nantinya tugasnya teman-teman kabupaten kota yang melihat apakah ada data yang kesamaan atau data duplikasi. Nantinya di MPDN akan disejajarkan jika misalnya ada data kematian ibu yang kurang lebih sama. Tapi jika dia ada NIK, data yang sudah ada, sudah dimasukkan, tidak bisa diinputkan kembali ke MPDN. Contoh misalnya Ibu Siti Mawar ini saya masukkan NIK-nya. Lalu dari rumah sakit masukkan kembali. Nah itu tidak bisa. Tidak bisa tersimpan. Karena NIK-nya cukup satu. Seperti itu. Nantinya teman-teman di puskesmas misalnya, oh ini yang menginputkan dari rumah sakit misi sudah menginputkan. Berarti nantinya tugas teman-teman di puskesmas hanya mengisikan data OVM-nya saja. Jadi teman-teman puskesmas harus rajin melihat terkait dengan form OVM-nya. Jadi di pelaporan ini nantinya dilihat otopsi verbalnya. Ada nggak data masuk dari rumah sakit? Biasanya seperti itu. Nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasi MPA untuk notifikasi terkait dengan pelaporannya untuk APM. Tapi biasanya ada masalah terkait dengan datanya tidak masuk Pak, padahal eh, dia berasal dari puskesmasnya, contoh puskesmas Malingping, gitu. Tapi datanya nggak masuk. Kenapa ya nggak masuk gitu? Permasalahannya terjadi di alamat domisili biasanya. Di alamat domisili tersebut biasanya tidak memasukkan nama desanya atau nama desanya dimasukkan tetapi saat pengisian profil, nanti ada profil, saat pengisian profil awal, teman-teman tidak mengisikan desa binaan. Kalau dia tidak termasuk desa binaan puskesmas tersebut, nantinya data OVM-nya tidak akan masuk ke dalam puskesmas tersebut. Seperti berikut. Cukup jelas ya? Siapa yang bisa mengedit data puskesmas binaannya? Teman-teman dari admin kabupaten kota. Jadi nanti tugasnya admin kabupaten kota yang kalau misalnya ada desa yang belum sesuai, nah ini nanti dicek sama teman-teman di admin kabupaten kota untuk mengganti atau menambahkan desa binaan. Cukup jelas sampai sini? Cukup jelas Pak. Oke. Untuk OVM sudah selesai, berarti sekarang kita masuk ke dalam RM, ringkasan medik. Saya masuk sebagai rumah sakit sekarang. Saya masuk sebagai rumah sakit. Nah, ini saya masukkan lagi nicknya. Oke. Untuk pengisian RM tadi di mana?
Di kotak yang 4 ini diklik, masuk ke dalam menu pelaporan. Oke, sekarang saya mau mengisikan ringkasan mediknya. Karena alamat kematiannya di rumah sakit misi, berarti dia masuknya ke dalam rumah sakit misi, atau rumah sakit misi, lalu pilih maternal, ringkasan medik. Nah, nanti akan masuk nih data Ibu Siti Mawar yang tadi sudah diinputkan oleh Puskesmas Malingping. Lalu kita klik, checklist, lalu nanti akan ada keluar namanya form RMM. Diklik form RMM-nya, nanti akan ada sama tadi pertanyaannya, apakah dia manual atau secara digital. Kalau saya pilih yang digital. Nah, untuk form RMM ini nantinya mengisikan terkait dengan nomor register rumah sakit misinya. Ini diinputkan, kalau memang tidak gitu ya, diinputkan, jika memang tidak ada bisa dikosongkan dulu. Lalu Ibu Misi, Davidanya pertama, Partus 0, abortusnya 0. Usia gestasinya 7 bulan. Tanggal masuk adalah tanggal 1 Desember. Waktu masuknya jam 6.30, contohnya misalnya seperti ini. Masuk saat hamil. Kondisi masuk masih hidup. Alasan masuk terjadi shock. Dikirim dari rumah sakit lain, iya. Rumah sakit, di rumah sakit tadi paskesnya adalah RSUD Malingping. Limping. Ini RSUD Malingping. Selanjutnya, kesadarannya dia sudah dalam keadaan saling syukur, ya. Tekanan darahnya tinggi, ya, sampai 160, contoh bisa 120, respirasinya rendah, nadinya bisa diinputkan, tanggal meninggalnya tanggal 1 Desember, waktu meninggalnya adalah jam 7. Contoh. Meninggal saat hamil, diagnosis saat meninggal sudah jalan habis, terjadi shock. Apakah pasien mendapat asuhan antenatal? Misalnya tidak tahu, karena dia tidak mengisikan dia tidak pernah memeriksakan di rumah sakit tersebut. Apakah terdapat penyakit penyerta? Misalnya belum tahu gitu ya. Apakah ada penyulit? Ya, ada penyulitnya. Contoh misalnya eklamsi, status HIV-nya tidak tahu karena tidak diperiksa. Karena dia saat hamil jadi tidak mengisikan. Nah, untuk hamil muda, nah ini diinputkan data-datanya apakah saat antenatalnya, intrapartumnya, postpartumnya diinputkan. Lalu apakah dicek laboratorium, diinputkan jika memang saat itu dicek. Nah, ini penyebabnya kira-kira apa gitu ya. Nah, tadi eklamsi, masukkan kodenya gitu ya, atau masukkan contoh misalnya eklamsia, itu seperti ini. Penyebab primernya adanya apa? Contoh misalnya eklamsia. Apakah dilakukan otopsi? Misalnya tidak dilakukan, jika tidak dilakukan, tidak dilakukan, nanti akan ada
pilihan untuk isian terkait dengan otopsi ini. Lalu diminta untuk mengupload jika terkait ada rangkuman datanya. Kronologinya juga diinputkan, masuknya jam berapa, tanggal apa, nah ini diinputkan. Ini masuk saat keadaan tidak sadar, terjadi shock, dan lain-lain diisikan kronologisnya lalu klik simpan. Nah, Ibu Siti Mawar saat ini sudah diinputkan terkait dengan ringkasan mediknya. Oke. Berarti tadinya kita klik detail, OVM-nya sudah, RMM-nya sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sampai dengan ringkasan mediknya, maternal, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Selamat pagi. Saya dari Rumah Sakit Misi ingin bertanya. Jadi jika ada kasus kematian di rumah sakit, rumah sakit Misi itu hanya mengisi RR-nya saja. OVM-nya itu kalau misalnya Paskes rujukan diisi di Paskes 1, apa betul seperti itu kesimpulannya? Ya, betul Ibu. Jadi untuk pengisian OVM itu adalah di tempat ia domisili. Sedangkan ringkasan medik itu yang mengisikan adalah dari tempat matinya. Contoh misalnya matinya di Puskesmas Malingping, berarti yang mengisikan ringkasan mediknya juga Puskesmas Malingping. Tapi karena ini dia meninggalnya di rumah sakit misi, meninggalnya di rumah sakit misi, ibu tersebut yang mengisikan RMM-nya adalah dari rumah sakit misi. Sedangkan OVM-nya akan kembali ke alamat domisilinya, di mana domisilinya itu adalah di Puskesmas di Desa Malingping Selatan yang berada di wilayah binaan Puskesmas Malingping. Jadi mengisikan Puskesmas Malingping. Seperti itu, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Ya, cukup jelas, Pak Tori. Nah, cukup jelas. Oke. Oke, jika cukup Ya. jelas, berarti kita masuk ke next step yang berikutnya adalah pengisian ringkasan medik perantara. Nah, untuk penginputan rumah sakit perantara, berarti saya harus masuk menjadi teman-teman di rumah sakit RSUD Malingping. Sebentar, saya buatkan akunnya dulu untuk RSUD Malingping.
Nah, saya masuk ke bagian. Nah, saya masuk sebagai Rumah Sakit Malinting. Saya inputkan lagi. Nah, untuk masuk ke menu pelaporan, nanti pilih yang kotak ini, menu kotak, lalu klik pelaporan, lalu di menu sebelah kiri, klik maternal, lalu pilih yang ringkasan medik perantara, RM perantara. Nah, karena ibu tersebut tadi vaskes dirujuknya adalah dari Rumah Sakit Malingping, makanya dia akan masuk ke dalam akun Rumah Sakit Malingping. Oke, untuk menginputkan datanya, pilih checklist, lalu klik form RMMP. Nah, diisikan untuk manual atau form digital. Pilih form digital. Oke, lalu akan ada pertanyaan terkait dengan identitas ibunya. Nah, ini jika memang ada datanya bisa diisikan, jika memang sudah tidak ada, mungkin bisa inputkan. Contoh misalnya nih, Grafida 1, Patus 0, Abortus 0, usianya 7. Nah, tanggal masuknya tanggal 1 Desember, waktu masuknya 6.30, kondisi hidup terjadi shock, apakah dikirim, dirujuk dari fasilitas lain? Iya. Jika iya, berasal dari mana? Puskesmas, fasilitas berikutnya adalah Malimping. Tekanan darahnya 160, untuk ininya 120. Nah, ini bisa diinputkan sesuai dengan yang ada di rumah sakit kondisi saat itu. Lalu dihitungkan apakah ada antenatalnya untuk di rumah sakit rumah sakit RSUD Malingping. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Lalu terkait dengan apakah pasien terkait dengan intapartunya lama pesan, karena dia posisinya adalah hamil, jadi tidak perlu menginputkan. Selanjutnya, lalu diinputkan terkait contoh misalnya hamil muda, antenatal, intrapartum, jika memang ada datanya, bisa diceklis. Lalu jika ada laboratoriumnya, nah ini terkait dengan ringkasan kasusnya, jika ada lampirannya bisa dilampirkan. Ada kronologinya bisa diinputkan. Contoh masuk ke dalam rumah sakit adalah 642, contoh. Dirujuk dari Puskesmas Malinping, ibu dalam keadaan sadar, respirasinya rendah, perdarahan terjadi, oh, karena dia dirujuk kembali ke dalam, lalu dirujuk ke rumah sakit misi karena tidak ada contoh misalnya tidak ada dokter yang menangani. Klik simpan.
Nah, ini mungkin terjadi ada error ya. Bentar ya. Terjadi kesalahan. Nah, ini sudah tersimpan ya RMMP-nya. Tadi karena ada kesalahan di server mungkin ya. Tapi sudah datanya sudah otomatis ke sini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak usah khawatir gitu ya, karena pengisian RMMP ini dia auto save ya. Jadi dia sudah otomatis walaupun nanti Bapak Ibu kehilangan jaringan gitu ya, dia sudah ada auto save-nya. Nah, untuk RMMP-nya sudah dilaporkan. Jadi sekarang sudah lengkap nih, mulai dari apa namanya otopsi notifikasi, otopsi verbal, ringkasan medik maternal dan ringkasan medik maternal antaranya sudah diisikan semua. Sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Teman-teman, gimana? Ayo, aktif bertanya. Mumpung ada pakarnya di sini, Pak Tori. Jadi bisa leluasa terbuka untuk bertanya. Gimana? Oke, dari Bu Lucy lagi. Sedikit Pak, satu lagi. Eh, Jika kematiannya itu hanya, maksudnya tadinya tuh pasien rujukan dari Vaskes 1, jadi nggak ada perantaranya nih Pak, cuman langsung dari Vaskes 1 ke rumah sakit misi misalnya. Nah, itu berarti kita bikinnya hanya satu kan Pak, rumah sakit misi RRM. Nah, untuk puskesmas rujukannya ini eh OV, OVM-nya atau ringkasan medis perantara, seperti itu. Kalau misalnya kasusnya tidak ada rumah sakit Malimping gitu. Itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau memang dia tidak ada estafet rujukan, nantinya saat dinotifikasi, nanti kan ada tuh pilihan iya tidak. Jadi tidak perlu memasukkan estafet rujukannya, pilih tidak. Saya kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke puskesmas tadi yang menginputkan contoh seperti ini. Nah, Ibu Siti Mawar ini tadi, dia ada estafet rujukan. Nah, ini estafet rujukan yang sebelah sini. Kalau dia tidak ada estafet rujukan langsung, misalnya dari puskesmas Palingping ke rumah sakit misi. Nah, berarti dia tidak perlu dipilih, ya, pilih tidak. Nanti dia tidak akan ada pengisian RMMP. Jadi teman-teman yang diisikan hanya terkait dengan notifikasi OVM oleh teman-teman di puskesmas dan tempat kematiannya mengisikan rumah sakit misi mengisikan RMP-nya, RMM-nya, rumah sakit karena medik perantara. Seperti itu. Cukup jelas? Ya, jelas Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Bu? Oke. Boleh Pak dilanjut lagi, cukup jelas katanya Pak untuk sampai step di sini. Oke, setelah kita mengisikan terkait dengan
satu kasus gitu ya. Karena saya mau merunut gitu ya. Mulai dia nanti notifikasi, lalu pengisian OVM, RM, lalu RMP. Nah, setelah itu nantinya akan ada yang namanya proses pengkajian. Oke. Yang melakukan kajian siapa? Yang melakukan pengkajian nantinya adalah dengan menggunakan akun dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sekarang saya masuk ke dalam kabupaten kotanya ya. Nah, kita lihat di sini, Ibu Siti Mawar sudah masuk ke dalam eh, akun kabupaten kota. Untuk melihat detail, kita klik detailnya. Kita lihat semua di sini sudah terisi semua, baik itu otopsi verbal, ringkasan medik, dan ringkasan medik perantaranya. Sekarang kita mau jadikan Ibu Siti Mawar ini adalah sebagai bahan kajian. Gimana caranya? Dipilih si checklist, lalu di sini pilih anonimasi data. Klik anonimasi datanya, klik yes, ya. Ibu Siti Mawar sudah dilakukan anonimasi data. Setelah dilakukan anonimasi data, kita pilih yang mana? Klik data yang terkait dengan pengkajian. Untuk data pengkajian, nah, nantinya masuknya ke dalam anonimasi. Tadi kan kita sudah anonimasi ya Ibu Siti Mawar. Nah, dia sudah masuk nih. Ibu Siti Mawar, nomor kasusnya adalah 233602004. Oke, kita copy dulu. Lalu kita pilih, lalu klik bahan kajian. Apakah Anda yakin Ibu Siti Mawar ini akan dijadikan bahan kajian? Ya. Oke, jadi Ibu Siti Mawar sudah dijadikan sebagai bahan untuk kajian. Setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah memasukkan tim pengkajinya. Ini tim pengkajinya sudah ada belum? Oh, ternyata di sini sudah ada Bu Nur Laila Sari. Misalnya kita mau masukkan data SPOG, misalnya Dokter Yuli, contoh misalnya. Alamat emailnya dimasukkan. Nomor HP-nya dimasukkan. Institusi asalnya misalnya rumah sakit, RSUD, kota, RSUD Malingping. Kan. Jabatan posisi adalah dokter SPLT. Contoh seperti ini. Pilih aktif, klik simpan. Oh, sorry. Alamat email saya sudah terdaftar. Contoh misalnya, saya pakai alamat email apa ya? Nah, contoh misalnya ini. Nah, saya pakai uh, ahli alamat emailnya. Nah, ini sudah terdaftar. Oke. Setelah dilakukan pendaftaran tim pengkaji, lalu yang dilakukan selanjutnya adalah melihat bahan kajiannya. Nah, tadi bahan kajian ini kita cek, wah ternyata Ibu Siti
mawar sudah masuk datanya. Nah, ini mulai dari OVM, RMM, sampai RMP-nya sudah terlihat. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat kegiatan lokakarya. Pilih lokakarya, lalu masukkan kegiatan. Contoh, saya mau buat jadwal dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 Desember sampai dengan tanggal, contoh misalnya tanggal 16. Periodenya triwulan 4, statusnya akan dilaksanakan. Selanjutnya, maksudkan tambah bahannya. Nah, tadi saya sudah isikan gitu ya. Saya sudah paste kode terkait dengan kasusnya, nomor kasus untuk Ibu Siti Mawar. Nah, saya pilih, jadi di sini harus dimasukkan kode nomor kasusnya. Lalu pilih selanjutnya. Nah, tambah tim pengkajinya. Tadi saya masukkan Dokter Willy ya. Dokter Yuli SPOG dari Rumah Sakit Marinting. Klik simpan. Oke. Nah, nantinya akan mengirimkan aplikasi MPDN akan mengirimkan undangan lokakarya MPDN ke dalam emailnya tim kaji yang tadi sudah didaftarkan. Coba kita cek emailnya. Kita cek dulu emailnya. Nah, nantinya akan masuk emailnya seperti ini. Undangan lokakarya AMP Lebak. Sudah terlihat? Nah, diklik undangannya, nantinya akan ada link terkait dengan untuk akses dalam tim pengkajian. Seperti ini. Karena saya tadi sudah masuk ke MPDN-nya, saya coba keluarkan dulu ya. Dan sekarang saya mau klik. Nah, nantinya dia akan keluar seperti berikut, seperti di layar. Nanti akan ada kajian maternal, ada bahan untuk pengkajiannya. Ibu Siti Mawar yang tadi sudah dianonimasi. Untuk menambahkan datanya, menambahkan ringkasan kajiannya di checklist. Nah, di checklist seperti ini, klik. Nanti akan ada pilihan untuk ringkasan pengkajian. Nah, teman-teman di tim pengkaji sudah bisa melihat data keseluruhan yang sudah diinputkan oleh dari yang tadi sudah diinputkan ya. Jadi bisa dicek, nanti akan dijadikan sebagai bahan evaluasinya. Lalu nantinya teman-teman tim pengkaji mengisikan kajiannya. Nah, ini kajiannya seperti apa? Diisikan lama perawatan di pasien kesnya berapa jam. Kalau saya 1 jam. Lengkapan datanya seperti apa, lengkap atau tidak. Lalu nanti diisikan terkait dengan penyakit kondisi langsungnya atau ICD-10-nya bisa langsung diinputkan gitu ya. Seperti ini contoh yang mendahului sebab kematian langsungnya bisa diisikan. Perkiraan waktu dari onset kematian sampai perkiraan waktu dari onset kejadian sampai kematiannya berapa lama, 1 jam. Nah, ini yang penyebab langsungnya atau penyebab kontribusi yang lainnya yang berkontribusi
Lalu diisikan terkait dengan faktor medis, diagnosa penyakitnya, hambatan budaya atau agama. Ini diisikan satu persatu, dipilih tingkatannya terkait dengan perawatannya. Nah, ini formulirnya diisikan, selesaikan oleh siapa? Saya tadi oleh Dokter Yuli. Jabatannya apa? Tanggal penjemputannya tanggal berapa? Nomor teleponnya bisa diinputkan, alamat emailnya bisa dimasukkan. Klik simpan. Nah, ini tadi sudah tersimpan datanya. Jika ada kejadian seperti ini, nggak apa-apa, dilewatkan saja. Berarti data ini sudah terisi. Lalu, ringkasan kajiannya juga bisa diinputkan. Tanggal pengkajiannya. Penyebab penyumbangnya apa? Oke, nah, sekarang sudah menginputkan terkait dengan edit kajian dan ringkasan kajian. Lalu yang terkait dengan MCCD-nya, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah hasil rekapannya. Setelah semuanya selesai, nantinya next step-nya adalah terkait dengan nah, ini sudah beres, teman-teman tim pengkaji sudah menginputkan. Selanjutnya adalah teman-teman dari verifikator. Setelah dikaji, teman-teman dari verifikator masuk ke pengkajian, masuk ke dalam bahan kajian. Nah, tadi kan sudah dilaksanakan nih. Kegiatan lokakarya. Nah, ini kan sudah dilaksanakan. Terakhir adalah memasukkan rekomendasi. Tambah rekomendasinya, lihat masalahnya apa, solusi yang ide solusi yangnya apa, misalnya perbaikan dari rujukan. Misalnya seperti ini, contoh aja ya Bapak Ibu. Masalahnya terlambat rujuk. Misalnya. Nah, hasil rekomendasinya seperti apa? Bisa diinputkan prioritasnya, urgent, tinggi, sedang, rendahnya untuk perbaikannya. Contoh misalnya tinggi atau urgent. Rencananya sudah selesai, status pelaksanaannya, intervensinya, membuat satu kebijakan atau peraturan terkait dengan rujukan. Indikatornya terkait dengan jumlah atau persentase. Sasarannya adalah sarana kesehatannya. Misalnya terkait dengan rujukan. Vaskes tingkat pertama,
sasarannya bisa diinputkan, satuannya apa, misalnya terkait dengan satu paket, lingkupnya kabupaten kota, sumber dananya tanpa biaya, pengampu kepentingannya adalah kesehatan, kerjasama lintas program. Ini terkait dengan sistem rujukan, batasan waktunya, tahun anggaran, frekuensi atau durasi lama kegiatannya. Nah, ini bisa ditentukan sesuai dengan contoh 2024 terkait dengan FKTP, terkait dengan pembelajaran simpan. Rekomendasinya sudah selesai diinputkan. Jadi mulai dari notifikasi, OVM, RMM, RMMP, pengisian pengkajian, sampai dengan rekomendasi sudah dilaksanakan terkait dengan Ibu Siti Mawar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak, saya bertanya, Pak. Iya, Pak. Ini tadi terkait dengan tim pengkaji. Itu kan kita berarti dari dinas menginputkan siapa saja tim pengkaji dari kabupaten ya Pak ya, Betul yang mau didaftarkan yang mau sebagai didaftarkan. Nah, ketika membahas satu kasus, tadi kan masuk ke email ya. Apa kita masukkan satu pengkaji satu kasus atau bisa semua pengkaji? Karena kita ada tim di SK-kan gitu Pak, untuk tim pembahasnya. ya. Terima kasih Pak. Jadi untuk satu kegiatan, contoh misalnya seperti ini, tim pengkajinya, contoh misalnya, bisa ditambah pengkaji, bisa banyak pengkajinya, misalnya ada 2, ada 3, ada 4, atau semua yang terkait dengan yang ada di SK mau dimasukkan semua bisa. Contoh misalnya Ibu Nur Laila, tadi kan sudah ada ya, dari saya dari Dinas Kesehatan sebagai tim pengkajinya. Nah, ini bisa dimasukkan. Tinggal tambah untuk pengkajinya klik sini. Nantinya Ibu Nurlela juga bisa mengakses pengkajian. Seperti itu, Pak. Oke. Terus ketika dia mendapatkan email, tim pengkaji mendapatkan email, apakah posisinya ketika mengklik yang di email itu harus login MPDN dulu atau bisa langsung mengakses, Pak? Bisa langsung mengakses karena yang didaftarkan sebagai tim pengkaji harusnya tidak mempunyai akun di MPDN. Jadi dia harus akun email yang berbeda dengan yang ada di MPDN. Contoh misalnya dokter tersebut sudah terdaftar di MPDN dengan email A. Nah, kalau dia didaftarkan di tim pengkaji, dia tidak bisa masuk. Yang didaftarkan adalah dengan email yang berbeda, contoh email B. Nantinya baru masuknya ke dalam email B-nya tersebut. Dan tidak perlu login akun ke dalam MPDN. Langsung mengklik saja, nantinya dia akan bisa melihat data. Lalu ketika memasukkan kan sudah mengakses kasusnya ya, Pak ya. Kan gitu ada pembahas ketika menginput ya siapa yang membahas kasus tersebut kan di situ ada ya. Tapi ketika kita kasih akses untuk misalnya 5 orang tim pengkaji dalam satu kasus, apakah nama-namanya disebutkan atau bisa diakses secara bersamaan gitu Pak? Bisa diakses secara bersamaan, Pak. Karena nantinya akan berbeda link-link tokennya masing-masing gitu ya. Jadi Oh beda ya. semua tim pengkaji akan bisa melihat datanya. Walaupun nantinya
Yang mengisikan ringkasan pengkajian hanya satu orang gitu. Oh, yang Nah, mengisikan eh, ringkasan pengkajian hanya satu orang. iya, tapi Oke. semuanya bisa mengakses dengan data yang sama seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, Teman-teman semuanya dari puskesmas dan rumah sakit ada yang mau ditanyakan lagi? Atau bolehlah mungkin ada. Mungkin pertanyaan sama ya. Sebenarnya yang kemarin sudah saya sampaikan, yang input di kronologis gitu ya, OPM, OPP itu. Siapa sih? Karena kalau yang hadir di sini adalah yang penanggung jawab untuk laporannya ya, untuk pengisiannya. Sebaiknya siapa, Pak Tori? untuk penginputan data kronologisnya biasanya kan nantinya dia dari rekam medik ya, Bu. Biasanya dia masuknya lewat mana nih? Apakah dia masuknya biasanya lewat IGD gitu ya? Berarti nanti dari ruang IGD itu ditanyakan dulu terkait dengan eh, kronologis kejadiannya, ibu tersebut masuknya seperti apa. Seperti itu, Bu. Jadi nantinya teman-teman dari, nah ini siapa nih yang bertanggung jawab terkait dengan penanggung jawab pengisian di MPDN-nya nanti bertanya ke masing-masing bagian gitu ya. Contoh misalnya dia terkait dengan, oh ada terjadi persalinan. Artinya saat terjadi persalinan, berarti masuknya ke dalam nantinya ruang persalinannya, ruang PK-nya. Nanti tergantung bagian-bagiannya sih, Bu, terkait kronologis tersebut. Tergantung kematiannya karena apa dan di mana tempatnya gitu. Ya, berarti mungkin karena yang di sini kan bukan yang hadirnya yang memberikan laporan saja. Jadi teman-teman yang hadir di sini mengambil atau mendownload ya formatnya, kemudian Iya, di print dikasihin ke yang berhubungan dengan kematian tersebut ya. iya betul, Bu. Jadi di sini ada panduan ya, teman-teman. Ada klik panduan di menu, di nama menu. Jadi klik logonya V ini contoh misalnya kalau di ini P gitu ya. Klik panduan. Jadi di sini ada yang namanya format home AMP manual atau buka panduan di Google Drive. Diklik, oke. Pilihnya yang format form AMP manual. Nah, di sini akan ada eh, terkait dengan formulirnya. Contoh misalnya OVM. Tadi kan kita isi OVM ya untuk di puskesmas. Atau ringkasan medik maternalnya. Nah, ini bisa diprintkan nih. Nah, ini nanti bisa diprintkan, ditanyakan kepada teman-teman di bagiannya masing-masing. Contoh seperti ini. Oh, nih terkait dengan saat masuk di IGD, contoh bisa ditanyakan kesadarannya seperti apa, tekanan darahnya, frekuensi respirasi. Ini bisa diisikan terlebih dahulu sebelum diinputkan ke MPDN. Seperti itu, Bu. Sudah ada sebenarnya di MPDN-nya, tinggal diklik saja. Bisa dicatat. Sudah ketemu ya? Tadinya sudah ketemu belum? Oh, belum. Ya. Masuknya ke dalam V ini ya. Iya. Sini ada logo di samping namanya ada logo. Ada V, Ya. ada P gitu ya. Kalau puskesmas P, kalau rumah sakit P juga kalau nggak pelapor. Klik, lalu masukkan klik yang panduan. Di bawah profil penggunanya ada panduan, klik panduannya. Nanti akan ada dua, buka panduan di Google Drive atau format form AMP warna pilih yang format form. Nanti akan keluar terkait dengan list terkait dengan formulir yang ada. Ini bisa diinputkan. Rumah sakit sudah bisa ini, udah ketemu. Makasih Pak Tori. Iya, Bu. Ya, dari teman-teman puskesmas, rumah sakit, ada pertanyaan? Gimana? Makin ada pencerahan apa makin bingung? Ya, mumpung ada Pak Torik nih, ayo kita tanyakan sebanyak-banyaknya ke Pak Torik supaya makin
bingung atau mungkin mengerti. Ya, boleh, silakan. Kalau mau nanya ya, kan ini yang dijelasinnya maternal aja ya Pak ya. Apakah sama anaknya juga? Oke, Harus input kematian anak juga? ya, eh, sebenarnya secara teknis untuk kematian ibu dan kematian anak sama caranya, perbedaannya terkait dengan instrumennya ya, isiannya. Jadi untuk isian, contoh misalnya saya masuk sekarang sebagai rumah sakit ya contohnya. Saya masuk sebagai misi lebak. Untuk anak nantinya pilih laporan baru. Nanti di anak akan ada tiga. Keguguran atau abortus yang kurang dari 20 minggu. Lahir mati yang 20 minggu lebih atau lebih yang tidak didapatkan tanda-tanda kehidupan. Atau lahir hidup. Dia kematiannya terkait dengan kehamilannya, usia kehamilannya 20 minggu atau lebih. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Dipilih. Jika dia keguguran, lahir mati atau lahir hidup. Atau misalnya lahir hidup. Lalu diinputkan nih isiannya. Sama caranya dengan kematian maternal tadi, perbedaannya hanya terkait isiannya saja. Langkah-langkahnya sama, kita menginputkan satu persatu terkait dengan kematian bayinya. Contoh misalnya ibu nanti ada bayi, contohnya misalnya hamil ketiga. Meninggalnya bayinya lahir tanggal 8 Desember, dari tanggal 1 saja, tanggal 1 Desember, lahir jam 3 pagi, usianya 7 hari. Meninggalnya tanggal 8 Desember, meninggalnya tanggal, saya pilih tanggal 9 Desember. Meninggalnya tanggal 2 Desember. Bayi lahir tanggal 1 Desember. Tapi dia baru 1 hari. Usia bayinya saat meninggal 0 tahun, bulannya 0, harinya 1. Jamnya jika tahu diisikan jam dan menit. Berat meninggalnya contoh 2.300, berat lahirnya 2.100. Nah, jauh-jauh ya. 2.100 aja. Jenis kelaminnya laki-laki, kehamilan tunggal. Tunggal, apakah ada kelainan bawaan? Jika ada dipilih, jika tidak dikosongkan. Dugaannya misalnya prematur. Keluhannya misalnya belum tahu. Lalu diinputkan tempat meninggalnya di mana, di rumah sakit misi, persalinannya di mana. Contoh misalnya persalinannya di Puskesmas Malingping. Stafet rujukannya tidak ada. Apakah ada nik ibunya? Jika tidak, di checklist. Nama lengkapnya ibu tersebut misalnya Marni. Usia ibunya 23 tahun. Alamatnya di Bak, Malingping, Kelurahan Malingping 1. RT RW-nya jika ada diisikan, Jalan Malingping. Klik simpan. Format jamnya. Saya matikan saja.
Ini ada yang error. Ya, datanya sudah diinputkan, kita simpan. Nanti untuk melihatnya, pilih yang perinatal. Nah, Ibu Marni tersebut, bayinya yang meninggal, beratnya 2.100 gram, meninggal tanggal 2 Desember. Dugaan penyebabnya adalah BBLR, meninggalnya di rumah sakit. Dia bersalinnya di puskesmas, dirujuk di puskesmas Malingping. Nama ibunya Marni, umur 23 tahun, dan sudah saraya. Lalu nanti terkait dengan otopsi verbal, ringkasan medis, dan ringkasan penerantaranya sama. Nanti bisa diinputkan. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana, teman-teman? Oh, Ya dok, selamat siang. Saya kembali dengan Rumah Sakit Misi. Mau menanyakan terkait format ini, apa bedanya formulir RRM sama RMM final? Nah, nanti yang rumah sakit sendiri itu yang mana? Yang RMM saja atau yang ada finalnya? Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi nantinya teman-teman di rumah sakit mengisikan yang RMM-nya. Jadi di sini ada yang pelaporan, nanti contoh perinatal tadi, ringkasan metrik dan maternalnya yang diisikan. Pak Torik, ini untuk yang di panduan yang di Google Drive tadi, Pak. Oh, yang di sini ya. Ya, betul. Ada di situ RMM V. Oh, ya. Pilihnya yang RM. Oh, ini yang maksudnya yang mana yang diambil gitu ya. Nah, ini yang diambilnya yang ini nih. Yang final kayaknya, yang Yang update. final ya. Yang update terbaru kayaknya yang final ya. Tapi nanti saya tanyakan lagi ya. Kayaknya saya juga ide kayaknya yang final nih karena dia yang terakhir kayaknya. Oh, oke. Mm-mm. Jadi Yang ini puskesmas nggak, Pak? Yang mana, Pak? sama yang puskesmas Oh, juga. yang final semua ya yang digunakan Yang ya? pilihnya yang final semua nih. Oke. Mm-mm. Ini kayaknya update terbaru aja nih. Ini yang lama nih yang terbaru. Oke, siap, Pak. Mm. Jadi kita sepakati yang final ya, Pak ya? Ya, Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi, teman-teman? Eh, Mau nanya Pak, eh, ada kasus masalahnya gini, eh, kematiannya di eh, Kabupaten Lebak, tapi dia ternyata KTP-nya di luar wilayah dan kita tidak tahu riwayat sebelumnya. Gitu. Itu eh, berarti kematiannya masuk ke kita atau misalkan ke yang fase pertama atau sebaliknya gitu Pak. ya, Terus kalau misal ada lagi yang kedua,
kalau misalkan ada dari Kabupaten Lebak KTP-nya, tapi dia sebenarnya sudah pindah bertahun-tahun ke eh, luar wilayah. Kita tidak tahu juga karena sudah lama, sudah bertahun-tahun pindah ke luar wilayah Lebak. Itu masih masuk ke Lebak juga, Pak, sesuai dengan eh, kakaknya, karena dia tidak mengurus surat-surat itu. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan bagus, Bu. Terima kasih. Jadi, yang antar wilayah nih ya. Kalau terjadi contoh misalnya kematian terjadi di kabupaten, kematian orang KTP-nya adalah KTP Pandeglang. Dia meninggal di rumah sakit misi, contoh misalnya seperti itu ya. Meninggal di rumah sakit misi. Lalu yang mengisikan OVM-nya siapa? Yang mengisikan OVM-nya adalah teman-teman dari wilayah alamat domisilinya. Contoh misalnya dia dari Kabupaten Pandeglang, kecamatannya apa? Misalnya contoh, kecamatan di Pandeglang itu apa ya? Misalnya Serang, udah Serang Timur contoh misalnya gitu. Nanti teman-teman dari Serang Timur lah yang nanti puskesmasnya yang menginputkan terkait dengan OVM-nya. Datanya akan masuk ke mana? Kematian siapa? Kematiannya akan masuk ke dalam kematiannya teman-teman di Kabupaten Pandeglang. Oke, begitu juga sebaliknya. Jika ada orang Lebak atau orang Malingping, dia pergi ke Kabupaten Pandeglang. Meninggallah di rumah sakit di daerah Palembang, Pandeglang. Nantinya alamat KTP-nya dan alamat domisilinya diisikan teman-teman di Kabupaten Lebak. Akan masuk datanya ke dalam kematiannya Lebak. Seperti itu, Bu. Lalu, jika misalnya sudah dicek datanya, ternyata alamat tersebut sudah lama pindah. Bagaimana caranya? Nantinya, jika diketahui alamat tersebut adalah alamat KTP-nya sudah pindah, berarti diganti alamat KTP-nya. Contoh ya, misalnya seperti ini. Misalnya ibu tersebut, dia alamat KTP-nya sudah pindah nih. Dia bukan di contoh misalnya di Kerawang. Oh, dia sudah pindah, sudah lama pindah. Dia sudah pindah ke Banten misalnya. Sudah pindah ke Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur, Kelurahan. Jika ada datanya, ini bisa diganti. Nantinya datanya akan masuk ke dalam kematiannya menjadi punyanya teman-teman di Kabupaten Pandeglang. Jika ada datanya. Makanya nantinya ditanyakan update data KTP-nya tuh dia tinggalnya sudah berapa lama apakah di atas 6 bulan atau di bawah 6 bulan. Jika misalnya alamat domisili sekarang sudah di atas 6 bulan, berarti alamat KTP-nya juga bisa disesuaikan sehingga tidak akan masuk ke dalam kematian di kabupaten yang sebelumnya. Gitu. Cukup jelas nggak, Bu? Atau nambah bingung? Halo? Kalau, jadi begini Pak, kalau misalkan meninggalnya di Kabupaten Lebak, dia pindahnya di Tangerang tanpa merubah KTP atau KK. Jadi yang membuat otopsi verbalnya itu kita apa dari Tangerang begitu. Nantinya teman-teman di Tangerang, alamatnya itu harus disesuaikan kembali. Jadi alamat KTP-nya di sini
masukkan ke Tangerang. Karena walaupun dia KTP-nya di Lebak, tapi karena alamat domisilinya dia sudah lama, sudah lebih dari 6 bulan, makanya dia masuk ke domisili. Jadi yang menginputkan adalah nantinya di Kabupaten Tangerangnya. Seperti itu, Bu. Cukup jelas? Ini adalah poinnya adalah di sini nanti, di alamat KTP dan alamat domisilinya. Seperti itu. Jadi poinnya adalah di sini. Nanti dia akan masuk kemana, jadi kematian siapa, OVM-nya di mana, nanti posisinya adalah di alamat. Oke, baik. Lagi. Ya. Putus-putus Pak suaranya? Halo? Ya, loh. Ya, sudah Pak. Sudah jelas Pak tadi. Rada kecil Pak ya? Sekarang udah kecil. Sebentar, Pak. Terdengar Pak Tarik? Terdengar Pak, cuman rada kecil ya suaranya. Oh iya, agak kecil ya. Nah sekarang udah besar nih sekarang. Oke. Ya, untuk kasus yang tadi berarti balik lagi ke alamat domisilinya ya Pak ya? Betul, alamat domisili dan alamat KTP-nya. Jadi akan kembali Oke, ke situ jadinya. Nanti kuncinya di alamat KTP dan alamat domisili. siap, baik Pak. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tiba-tiba ada kematian ibu di mana gitu ya, di DKI misalnya, PT-nya Mbak. Asal yang mendengarkan. Iya, asal sesuai intuisi orang bahkan sih input tuh sama dan kita mau terima nggak kita ya om terima nggak akhir perubahan tinggal di Jakarta meninggal di Jakarta di Jakarta tapi karena KTP-nya jadi kematiannya di global kita terima nggak gitu kalau dia jangan dia jadi Izin bertanya, Pak Tori. Ya Bu, silakan. Ya, yang dikatakan domisili itu apabila sudah berapa lama tinggal di wilayah tersebut karena eh, misalnya ada kematian ibu dari Lebak, KTP Lebak, meninggal di DKI, gitu. Sementara di domisili di DKI, tetapi karena KTP-nya masih Lebak, nah itu menjadi masuk dalam kematian Kabupaten Lebak. Apa berdasarkan domisili gitu, maksudnya seperti itu. Ada batasan nggak Pak
tinggal berapa lama sehingga dikatakan itu berdasarkan domisili. Terima kasih. Ya, memang seharusnya itu eh, jika misalnya dia sudah berdomisili 6 bulan ke atas, harusnya warga tersebut harus sudah mengupdate alamat KTP-nya, ya. Alamat di KTP-nya sudah harusnya diupdate. Contoh makanya ditanyakan, ibu tersebut sudah tinggalnya berapa lama? Contoh misalnya Ibu Arni, dia sudah tinggal dia dari Lebak, tapi sudah lama tinggal di Jakarta, gitu ya. Alamatnya masih di Lebak, alamat KTP-nya dirubah. Alamatnya jadi DKI Jakarta, kota misalnya Jakarta Pusat, Gambir, Kelurahan. Alamat KTP-nya ini yang dirubah oleh teman-teman saat menginputkan datanya. Jadi bukan sesuai KTP-nya, tapi berdasarkan sesuai domisilinya. Makanya ditanyakan domisilinya. Jadi alamat di KTP-nya juga akan nantinya sesuai dengan alamat domisilinya. Seperti itu, Bu. Nantinya kematiannya akan menjadi kematian DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Karena alamatnya di KTP-nya sudah dirubah. Cukup jelas, Bu? Baik, Pak Torik. Terima kasih. Jadi didiskusikan, teman-teman. Pembukanya ada Bu Lema, mohon maaf karena hari ini hari Jumat. Boleh saya izin mungkin sampai jam 11 terlebih dahulu, nanti kita lanjut jam 1 siang, Ibu. Ya, sampai jam 11 ya, Pak Torik. Iya. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah jelas,